Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Kali ini kita punya serangkaian renungan harian nih, pagi, siang, sama malam. Semuanya fokus ke satu tema besar, jaminan yang dibagikan. Nah, sumber-sumber ini kan ada ayatnya, ada refleksinya juga. Kayaknya tujuannya tuh buat membangun pemahaman kita soal kepastian iman. Jadi, misi kita sekarang, kita bongkar bareng-bareng gimana kepastian ini digambarkan mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Oke, langsung aja ya. Sumber pagi ini, langsung ngebahas ide yang kuat banget. Tahu pasti kalau Anda selamat. Ini ngutip 1 Yohanes 5:13. Katanya ini bukan cuma biar kita merasa nyaman aja, tapi ini jadi bahan bakar buat keberanian. Spesifiknya, buat ngatasin rasa takut mati sama takut ditolak. Nah, ini nih, gimana sih kok bisa tahu doang jadi sumber keberanian yang setransformatif itu ya? Iya, ini menarik ya. Gimana sumber ini langsung nyambungin antara kepastian di dalam diri, rasa tahu itu, sama tindakan nyata di luar yang butuh keberanian. Bahkan disebutnya pendorong kehidupan Kristen yang radikal. Jadi, ini bukan soal ngerasa aman diam-diam gitu. Tapi lebih ke kita jadi diberdayakan buat bertindak beda. Mungkin ya berani ambil langkah iman, berani ngomong, karena kalau ikut logika teks ini, hasil akhirnya tuh udah dijamin. Gitu kan? Jadi dampaknya bisa luas, bukan cuma keberanian yang gede aja, tapi mungkin juga yang kecil-kecil sehari-hari. Kayak berani jujur pas lagi susah gitu. Sumbernya sama, rasa aman yang mendasar itu. Oh gitu ya, jadi keberanian itu bukan cuma rasa tapi aksi nyata ya, didorong sama keyakinan hasil akhir. Oke. Nah, terus kalau dampak ke dalamnya gimana? Sumber yang siang nih geser fokusnya ke aspek lain dari jaminan ini, ketenangan batin. Bahkan katanya, di tengah dunia yang panik, ini rujukannya ke Ibrani 13:6. Nah, ini bagian yang menarik banget nih. Teks ini nggak gambarin ketenangan tuh sebagai sikap pasif atau cuek, tapi sebagai ketenangan yang menular dan sebuah kesaksian. Gimana ceritanya ketenangan pribadi kita bisa jadi semacam pernyataan publik gitu. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang sumber ini, kedamaian yang datangnya dari jaminan ilahi keyakinan kita sama perlindungan Tuhan gitu, itu punya efek keluar, kayak riak air gitu. Ini bukan sekedar pembawaan kalem biasa, tapi kepercayaan yang dalam, yang aktif dan kelihatan gitu loh. Teks ini nunjukin kalau ketenangan yang kontras sama kekacauan di sekitar kita itu, ya secara alami bakal narik perhatian. Bisa jadi mancing orang lain nanya, kok kamu bisa tenang sih? Nah, ini bedanya sama cuek atau nggak peduli. Ketenangan ini jadi kesaksian, karena dia sendiri udah cerita soal sumbernya. Tanpa perlu banyak ngomong di awal, kayak ngebuka pintu gitu. Bener juga ya bedanya sama cuek. Jadi semacam pembuka obrolan gitu ya ketenangannya itu. Oke. Nah, akhirnya nih, sumber gue malam kayak nyimpulin semuanya. Dibawa ke tujuan akhirnya, ada misi buat berbagi. Ngutip lagi 1 Yohanes 5:13, tapi kali ini ditekankan kalau tujuan kita tahu pasti, itu biar kita bisa kasih tahu orang lain. Ada kontrasnya tuh antara sekedar berharap kita selamat sama bener-bener tahu. Jadi artinya apa nih buat kita? Pesannya jelas banget ya, jaminan ini kayaknya bukan buat disimpan sendiri. Tepat. Teks ini ngelihat jaminan bukan cuma sebagai keuntungan pribadi atau rasa nyaman aja, tapi juga sebagai sebuah tanggung jawab, semacam panggilan gitu. Perspektifnya tuh dunia di luar sana butuh orang-orang yang punya kepastian kayak gini dan bisa jelasin asalnya dari mana, terus gimana cara baginya. Ya, sumbernya nggak ngasih manual langkah-langkahnya sih, tapi kayaknya lebih ke luapan alami aja. Konsekuensi logis dari kepastian yang udah kita alami, kita hayati sendiri. Bukan dipaksa, tapi ngalir aja gitu. Jadi kita udah lihat ya alurnya di sumber-sumber ini, mulai dari pengetahuan di dalam diri soal jaminan keselamatan. Terus pengetahuan ini katanya ngasilin buah di luar, keberanian bertindak sama ketenangan batin pas susah. Dan puncaknya semua ini dorong kita buat ya secara alami bagiin sumber jaminan itu ke orang lain di sekitar. Perjalanan dari dalam keluar ya, dari nerima jadi memberi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih jauh. Sumber-sumber ini kan konsisten banget ya, nyajiin jaminan itu bukan cuma hadiah buat diri sendiri, buat dinikmatin sendirian, tapi sebagai sesuatu yang emang dirancang buat dibagiin. Kalau ngikutin perspektif teks-teks ini, gimana Anda nyelihat keseimbangan atau mungkin ya tantangannya antara ngalamin kepastian ini secara mendalam buat diri sendiri, sama secara aktif, mungkin dengan berani dan tenang tadi, nawarin itu ke dunia luar dalam interaksi sehari-hari Anda.
Gimana dinamika internal eksternal ini main di konteks Anda masing-masing? Coba direnungkan.